Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, saya Alisha Nur Kalbi kembali menemani sahabat Lentera semua dalam program podcast kami, yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Nah, sahabat Lentera, saat ini saya sedang berada di kegiatan Expo Program Prioritas Kementerian Agama yang berlokasikan di Kabupaten Pangkep. Dan tentu saja kegiatan ini sangat-sangat menarik dan akan dihadiri oleh seluruh pejabat-pejabat penting yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya yaitu narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Ali Yafid, SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Umum Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Pelaksana Tugas Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin podcast kali ini akan sangat-sangat menarik dan sangat seru. Mungkin langsung saja kita berbincang kepada Bapak. Halo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Wah, alhamdulillah sekali. Nah Pak, sebelum kita lanjut nih ke obrolan yang lebih dalam, mungkin sahabat-sahabat Lentera di luar sana ingin mengetahui sedikit riwayat hidup Bapak sehingga Bapak bisa menjadi seseorang yang sangat hebat begini. Baik, kalau mau dijelaskan riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dan jabatan saya mungkin agak panjang ya. Tetapi saya lahir di Bone tanggal 5 Januari 1971. Kemudian saya tamat di SD itu 1985. Kemudian tamat di SMP Sanawiyah MDA Takwa 87. Kemudian di Madrasah Alia MDA Takwa itu 90. Kemudian selesai di IAIN Alauddin itu 1995. Kemudian saya terangkat jadi PNS 1997 ya. Kemudian saya mutasi pertama terangkat di Maluku di Madrasah Ibtidaiyah Poka Ambon, kemudian pindah di MTSN Model Makassar 1999. Kemudian saya tidak bertugas di MTSN Model, lalu saya dimutasi ke Mandua Bone di tahun 2000. 2009 saya diangkat jadi Kepala Man 2 Bone. 2011 saya diangkat jadi Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian 2013 saya diangkat jadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Kemudian 2017 saya pindah ke Bidang Pendidikan Agama Islam. Akhir 2017 saya dimutasi ke Kakang Kemenak Kabupaten Bulukumba. Kemudian di 2021 akhir saya dimutasi lagi ke Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kemudian 2022 awal saya dimutasi jadi Kepala Bagian Tata Usaha, dan seminggu ini saya ditunjuk Menteri Agama sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah, jadi untuk Bapak bisa mendapatkan jabatan yang sekarang tentu memiliki perjalanan yang sangat panjang begitu ya Pak? Tidak juga mesti seperti itu, tapi perjalanan karir saya seperti itu. Ya, mungkin itu takdir dari perjalanan karir saya sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan. Baik. Pak, begini, kan kita ada di kegiatan Expo Program Prioritas. Menurut Bapak apa sih Expo Program Prioritas itu yang sebenarnya? Ya gini, Expo untuk menampilkan dan memunculkan program prioritas itu
karena inisiatif Pak Menteri itu mau memperlihatkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa keberhasilan Kementerian Agama itu cukup luar biasa. Nah, itu tidak bisa kalau hanya internal kita yang bisa menikmati dan melihat keberhasilan itu. Dengan cara seperti ini masyarakat bisa melihat secara langsung bahwa ya program Kementerian Agama itu bisa tonji, ya kan, bisa semua dilihat, dan keberhasilannya itu cukup luar biasa. Dalam melayani dan membina masyarakat itu bukan hal gampang, dan itu dilakukan oleh Kementerian Agama ya, khususnya dalam pembinaan keagamaan khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi kegiatan Expo ini sangat-sangat penting ya Pak untuk sangat dilaksanakan. Penting dan sangat urgent sebetulnya, dan ini salah satu instruksi Gusmen yang cukup menarik, karena baru pertama kali ini kita laksanakan Expo selama pelaksanaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Selama ini hanya gerak jalan kerukunan dan perseni, dan alhamdulillah tahun ini ada situasi yang berbeda, yaitu pelaksanaan Expo dan masyarakat bisa melihat apa yang dikerja oleh Kementerian Agama dan apa yang dihasilkan oleh Kementerian Agama. Wah, alhamdulillah sekali, jadi mengalami peningkatan seperti itu. Iya, mengalami peningkatan dalam hal pencitraan program Kementerian Agama. Wah, kalau boleh tahu, kan banyak orang ya belum tahu tentang bagaimana sih program prioritas itu, atau apa saja sih program-programnya? Program prioritas itu sebetulnya berawal dari visi misi Kementerian Agama. Dalam visi Kementerian Agama itu disebutkan di dua awal itu. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, kemudian memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Maka dari itu turunlah program reguler dan program prioritas Pak Menteri Agama Gusmen. Dari 7 program itu diantaranya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu disulsel hampir saya katakan hampir seluruh warga Kementerian Agama itu sudah tersentuh dengan materi dan kompetensi menyangkut persoalan moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Kita lihat semua kementerian, termasuk hari ini transformasi digital ini hal yang cukup luar biasa dilakukan oleh Manpinrang. Ini dari cikal bakal transformasi digital sehingga ada Pokes dan cukup luar biasa. Saya kira ini cukup majulah ya, Manpinrang ini bisa melakukan seperti ini, dan ini bisa ditonton oleh masyarakat luas melalui hal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian pesantren. Kemandirian pesantren itu ada beberapa puluh pondok pesantren di Sulawesi Selatan ini sudah dibantu Direktorat Menteri Agama melalui Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren melalui inkubasi. Banyak pengembangan ekonomi yang ada di pondok pesantren di Sulawesi Selatan ini. Mungkin di sini ada yang ditampilkan di dalam termasuk mungkin di sini Pinrang ada itu. Kemudian revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA dari 297 KUA di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 51 KUA kalau saya tidak salah, itu sudah kepala KUA-nya itu sudah mendapatkan kompetensi khusus untuk pelayanan serba umum lah ya. Maksudnya revitalisasi KUA itu diperuntukkan untuk layanan segala macam layanan yang ada di kabupaten kota, khususnya di kecamatan itu ya. Itu contohnya saja menyangkut persoalan layanan agama. Sekarang ini selama ini kan layanan KUA itu adalah peristiwa nikah, tapi hari ini layanan untuk umat beragama yang lain itu juga bisa dilaksanakan. Layanan pemerintah dalam bentuk layanan sosial itu bisa juga dilaksanakan di KUA. Pokoknya hampir semua layanan itu bisa dimasukkan di KUA. Kemudian ada istilahnya Cyber Islamic University. Ini kemarin Pak PJ Gubernur juga menjelaskan hal ini. Padahal di Kementerian Agama itu sudah jalan. Kuliah tanpa kampus, tapi itu sudah bisa berjalan. Kalau saya tidak salah hampir 3.500 mahasiswanya sekarang yang bagi
warga ASN Kementerian Agama, honorer di Kementerian Agama itu bisa kuliah melalui istilahnya apa ya, daring atau mungkin melalui jarak jauh lah. Itu sudah bisa dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Tahun Kerukunan Umat Beragama. Tahun Kerukunan Umat Beragama, ya saya sangat bangga Sulawesi Selatan itu indeks kerukunannya itu melebihi atau rata-rata nasional. Ya, indeks kerukunan beragama di Sulawesi Selatan itu di angka 76,91, rata-rata nasional itu adalah 96,1. Jadi alhamdulillah ada deviasi sekitar 90 dari rata-rata nasional, dan ini cukup luar biasa. Kenapa ini harus terjadi? Karena kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu membangun kerjasama, membangun komunikasi koordinasi dengan Pemprov, dengan Pemda daerah, dengan pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian Porkopinda, kemudian perguruan tinggi, majelis-majelis agama, dan tokoh-tokoh agama. Itu dilakukan secara masif sehingga alhamdulillah kegiatan-kegiatan kerukunan umat beragama Sulawesi Selatan ini sangat kondusif. Dari angka ini ada piranti, ada ukuran yang harus dinilai dari penilaian kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu di Sulawesi Selatan sangat baik ya. Saling menghormati antara pemeluk agama itu terjadi di Sulawesi Selatan. Kalaupun ada kejadian yang mungkin terjadi ya insidentil, itu saya kira pengaruh yang dari luar yang mungkin tanpa teridentifikasi oleh kita. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Saya kira kerjasama di kita ini sangat luar biasa, Pak. Kita tidak mengenal agama, tetapi dalam persoalan sosial semua agama itu sama posisinya dalam kehidupan sosial. Ya, persoalan kerukunan agama ini kan pembatasannya adalah persoalan akidah. Ya, kalau itu yang terganggu itu jangan, ya. Itu jelas dijelaskan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Tapi setelah keluar dari tempat-tempat ibadah berbaur dengan masyarakat, ya kegiatan sosial itu harus kita lakukan kerjasama dengan siapapun yang ada di tengah-tengah kita. Itu kita harus jalin kerjasama tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongannya. Kemudian yang ketiga adalah kesetaraan. Kita semua setara, Pak, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya, semua setara. Warga masyarakat punya hak yang sama, tidak mengenal minoritas mayoritas, tapi semuanya sama. Saya kira ini cukup luar biasa untuk kita. Kemudian terakhir adalah religiosity index. Ya, inilah yang religiosity index ini sebetulnya menjadi ukuran dari capaian moderasi beragama. Ini dari RI inilah yang mengeluarkan angka-angka bahwa indeks kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan itu 76,91. Ya, penjelasannya seperti itu, Dinda. Ya. Luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali ya program prioritas itu. Nah, Pak, kalau boleh tahu kan tahun 2023 apakah program-program sebelumnya sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana, Pak? Program 2023 ya dilihat saja dari realisasi anggaran Kementerian Agama Sulawesi Selatan itu mencapai angka puncak 99,51, itu tertinggi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, ditambah 4 provinsi yang lalu. Yang sebetulnya yang real itu 34, tapi sekarang sudah 38, dan Sulawesi Selatan itu menempati posisi pertama sejak Sejak Juli sampai Desember itu posisi Sulawesi Selatan dalam persoalan realisasi program dan anggaran itu berada di puncak sampai akhir tahun anggaran 2023. Wah, luar biasa, berarti ini termasuk sukses sekali. Ya, sukses dalam melaksanakan kegiatan dan program Kementerian Agama juga dikatakan iya. Tapi tidak lepas juga ada kekurangan karena di kita ini dalam pelaksanaan anggaran itu ya sedikit ada berbeda dengan apa yang direncanakan dengan yang terjadi. Istilahnya di keuangan itu ada istilahnya apa? Deviasi. Ya, ada deviasinya atau
ada kelebihan lah ya dari sebetulnya realisasi kita itu 110% karena ada kemarin pembayaran tunjangan P3K dengan tunjangan impasing guru pendidikan madrasah yang dibayar di akhir yang itu tidak direncanakan ya akhirnya itu menjadi minus ya dalam persoalannya kan, tapi setelah dihilangkan minusnya dalam posisi stabil itu pada posisi 99,51. Baik. Pak, di tahun 2024 ini apakah ada program baru yang baru saja ada di Kementerian Agama begitu? Hampir semua program reguler dan program prioritas Pak Menteri, karena 2024 ini sebetulnya akhir dari program prioritas Pak Menteri ya. Dari 7 program itu akan dituntaskan. Makanya di tahun 2024 ini yang paling prioritas itu adalah Strakom ya untuk humas, karena hampir semua kegiatan nanti itu akan diekspos ya, dari sekian program prioritas Pak Menteri itu kita akan ekspos supaya masyarakat lihat dari 7 program ke prioritas Pak Menteri Agama itu harus dinikmati dan dilihat oleh masyarakat. Baik, kan tadi Pak di salah satu program prioritas itu ada yang penguatan transformasi digital. Transformasi digital. Nah, apakah transformasi digital ini sudah mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Selatan? Iya, transformasi digital ini sudah dinikmati untuk Provinsi Selatan melalui pusaka ya, aplikasi pusaka yang ada di Kementerian Agama. Coba Anda buka saja pusaka, apa saja mau yang dilihat dari program Kementerian Agama itu ada di aplikasi pusaka, dan itu juga menjadi alat untuk merekam ya kehadiran semua ASN dan honorer lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan dengan seluruh kabupaten kota. Itu induk dari dari transformasi digital yang diciptakan atau digagas oleh Gus Menteri kita. Menteri kita ini cukup luar biasa, menjadi idola bagi masyarakat dan menjadi idola kami semua ya, bagi ASN Kementerian Agama cukup luar biasa. Baik, kan Pak dalam menjalankan program prioritas itu, dalam menyukseskan program prioritas itu tentu saja pasti memiliki cara-cara tertentu begitu untuk menyukseskannya. Apakah sudah ada cara-cara tersendiri untuk melaksanakan program-program tersebut? Iya, program prioritas itu kan 7, masing-masing leading sektor itu di kantor wilayah ada. Kalau moderasi beragama itu bisa dilaksanakan secara menyeluruh, siapapun satkernya, sektor manapun di Sulawesi Selatan itu moderasi beragama itu harus diselipkan. Makanya saya bilang mau di KUA, mau di guru, ya mau di penyuluh, semua kegiatan moderasi beragama itu harus diselipkan supaya mereka paham. Karena tanpa mengenal kegiatan moderasi beragama, mungkin pemikiran kita menyangkut persoalan agama yang lain akan kerdil. Tapi setelah dijelaskan bahwa moderasi beragama itu cukup luar biasa untuk memberikan warna dalam situasi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Saya kira teman-teman, termasuk transformasi digital. Transformasi digital itu kan hampir semua lembaga melakukan itu, dan itu memang ada kegiatan-kegiatan khusus dari semua program prioritas dari Pak Menteri Agama. Revitalisasi KUA itu berada di Bimas Islam ya, ada di penerangan agama Islam dan urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Kemudian Cyber Islamic University itu ada di perguruan tinggi Dikti, maksudnya ada di Dikti, itu dilaksanakan oleh Dikti. Untuk Religiosity Index itu berada di masing-masing kantor Kementerian Agama dan juga di kantor wilayah Kementerian Agama. Itu kemudian kerukunan agama itu semua warga Kementerian Agama harus mendengungkan, harus istilahnya ya menyampaikan menyangkut persoalan kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa ya Pak, sudah ada programnya dan sudah ada cara ya, untuk dan memaksimalkan. Juga ada anggarannya, Baik, untuk penutup nih Pak, apakah ada sebagai perkembangan untuk Kabupaten Pinrang, apakah ada pesan-pesan sedikit untuk kantor Kementerian Agama di Kabupaten Pinrang? Mungkin bisa Saya kemarin sebelum pembukaan saya bincang-bincang dengan Pak
PJ Gubernur Pak Andi Bahtiar Baharudin, saya menyampaikan, Pak, KUA saya itu baru 112 yang sudah SBSN. Masih ada kurang lebih 100-an ya, karena 287 KUA, kalau 112 berarti masih ada 170-an ya. Tapi kendala kami di situ adalah banyak kantor KUA kami berdiri di tanah pemerintah yang mungkin atau tanah masyarakat yang belum bisa dimiliki oleh Kementerian Agama. Lalu beliau perintahkan, Pak PJ gini, sampaikan ke seluruh kakang kemenang ya, termasuk Pinrang ya, karena Pinrang ini saya mau juga semua KUA-nya itu ber-SBSN dan ada kantor layanan haji dan umrah terpadu juga di sana yang harus berdiri. Tidak boleh tidak, karena itu ikon dari Kementerian Agama. 1 PLHUT, 1 kabupaten kota. Nah sekarang kan baru 13, ditambah tahun ini 5 jadi 18, jadi masih ada 6 ya. Masih ada 6 kabupaten kota yang belum. Makanya saya kemarin sebetulnya saya sudah komunikasi ke beliau bahwa untuk sarana prasarananya yang membutuhkan komunikasi dengan semua pihak, tolong dilakukan supaya apa yang kita inginkan ada sarana di Kabupaten Pinrang itu bisa kita laksanakan. Sebetulnya pikiran itu semua di kita itu ada, karena ya sarana melayani umat itu sebetulnya kalau tidak lengkap itu juga tidak terbatas dalam persoalan layanan. Contohnya saja haji, kalau sudah ada gedungnya bukan hanya jamaah haji yang bisa pakai, tapi warga Kementerian Agama yang lain juga bisa pakai ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kira saya menyampaikan terima kasih ke Pak Kakang Kemenak Pinrang dan seluruh Kakang Kemenak kabupaten kota yang lain bahwa alhamdulillah program Kementerian Agama di tahun 2023 itu berjalan sukses, berjalan dengan baik. Itu berkat dukungan teman-teman dan seluruh satker, termasuk kepala-kepala madrasah, kepala KUA atas dukungan pelaksanaan kegiatan dan program kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan yang pada akhirnya menyangkut persoalan realisasi. Alhamdulillah kita posisi pertama, sirup kita masuk di 10 besar, kita urutan ke-7 menyangkut persoalan sirup. Persoalan aplikasi BMN kita juga masuk 10 besar. Saya kira ini prestasi yang cukup luar biasa, rata-rata 10 tentang nilai kinerja Kementerian Agama Sulawesi Selatan itu bukan gampang, dan itu bukan dilakukan oleh satu orang, tapi seluruh warga Kementerian Agama Provinsi Selatan, termasuk sahabat-sahabat kami yang ada di Kabupaten Pinrang. Saya kira itu menjadi catatan, dan saya menginginkan sebetulnya Pak Kakang Kemenang Pinrang, persoalan keberhasilan itu kuncinya di komunikasi, koordinasi, silaturahmi. Itu yang mungkin menjadi ikon kita, bahwa menjembatani suatu program dengan cara berkomunikasi internal dan eksternal dalam stakeholder kita, itu salah satu kunci keberhasilan sebetulnya untuk melaksanakan kegiatan program Kementerian Agama. Karena di posisi kita di masing-masing kabupaten kota itu adalah pemerintah daerah, dengan kita itu adalah partner kerja yang masing-masing menjalankan, walaupun kita hidup dalam wilayah yang menurut nota bene yang dikuasai oleh bupati, dan itu yang harus kita lakukan secara baik dan intens untuk memperlancar program Kementerian Agama khususnya Kabupaten Pinrang. Baik, terima kasih Pak atas pesan-pesannya, dan terima kasih juga sudah bersedia untuk kami berbincang-bincang pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga Bapak selalu sehat dan semakin sukses. Amin. Saya cukup bangga bisa hadir di sini. Saya tidak perlu lagi bicara kepada semua orang, tapi khusus di sini nanti kalau dilihat orang bisa dengar, dan itu menjadi sosialisasi bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Nah, sahabat Lentera, itulah tadi perbincangan kita pada Bapak Dr. Haji Ali Yafid SAG MPDI. Saya Alisha Nur Kalbi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah.